Puji nama Tuhan, Shalom. Mengucap syukur pada kesempatan sore hari ini kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama. Dan kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya sudah beri judul Welcoming Christmas atau dalam bahasa Indonesia menyambut Natal. Di lagu yang terakhir kita ya sudah nyanyikan lagu yang luar biasa, menyambut Natal di hatiku. Satu pujian yang luar biasa karena sebenarnya kado yang terindah buat setiap kita sudah tersaji, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai pemuas hidup kita, sebagai juru selamat kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan Bapak Saudara ya, langsung saja. Kita akan melihat dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang ke-12. Matius pasal yang kedua, ayat 2 sampai yang ke-12. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara ayat ketiga, dan bergantian seterusnya. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang ke-12. Saya bacakan terlebih dahulu. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bersama-sama ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Berlain-lain Bapak Saudara, setiap orang ketika menyambut Natal punya caranya masing-masing. Ada keluarga yang sangat suka berkumpul di tiap malam Natal atau di hari Natal atau mengambil waktu-waktu khusus untuk merayakan Natal. Mungkin ada yang dengan ibadah, ada yang tukar kado, ada yang makan-makan, ada yang jalan-jalan atau pesan hotel atau pesan villa atau banyak ya. Setiap keluarga bahkan setiap suku dalam satu keluarga misalnya ya, ada suku Jawa, ada suku Chinese atau Tionghoa, suku Manado, suku Batak, dan mungkin dicampur satu keluarga ada berbagai macam suku, dapat menyambut Natal dengan cara yang berbeda-beda. Di suku-suku tersebut ketika menyambut anak yang lahir juga menyambutnya berbeda-beda. Ada yang kalau suku Jawa itu memberikan bubur merah ya, simbol bubur merah dan putih ya. Ada macam-macam lain. Budaya Indonesia wah luar biasa banyak sekali Bapak Saudara.
Tetapi sebenarnya intinya adalah bersyukur atas peristiwa. Misalnya kelahiran seorang anak. Ya, bersyukur kadang ater-ater, ya ada 1 bulanan anak, ada 1 tahunan ulang tahun anak. Intinya apa sebenarnya? Bersyukur anak itu bisa hidup sehat, ya, bisa bertumbuh dengan baik. Apalagi seharusnya kita menyambut seorang bayi yang lahir, yang pernah lahir. Dan ini gak main-main Bapak Saudara. Lahir untuk setiap kita. Dan dia adalah Allah sendiri Bapak Saudara. Lahir untuk kita yang berdosa, yang seharusnya tidak layak. Allah datang ke dunia, firman menjadi manusia untuk saya dan saudara. Saya bersuka cita kemarin Bapak Saudara di hari Jumat, keluarga muda, Komsel keluarga muda baru perdana Natal Bapak Saudara. Bersuka cita. Kalau biasanya kaum pria ya berjalannya ibadah itu santai, tenang. Kaum wanita santai, tenang. Ya kaum muda pun santai, tenang. Kalau keluarga muda itu beda ya saudara. Banyak anak kecil-kecil gitu ya lari sana sini. Teriak mama. Senang sekali Bapak Saudara. Vibe-nya atau feel-nya atau rasanya itu berbeda. Ya, menyambut Natal. Kita sama-sama merayakan Natal. Ada games ya dan di awal acara juga di awal khotbah saya kasih pemanasan. Ayo suaminya pegang tangan istrinya. Wah, yang belum punya anak pegang dengan mudah. Tapi yang udah punya anak agak besar gitu udah canggung. Apa sih gitu ya. Ketawa semua tapi semuanya bersuka cita. Ini salah satu cara menyambut Natal Bapak Saudara. Ya. Dan kita barusan saja juga melihat ya satu cerita yang kita juga familiar, sering dengar kadang-kala ya mungkin di khotbah-khotbah, di cerita-cerita Natal mungkin kita baca Alkitab dengan rutin Bapak Saudara. Pernah baca ayat ini yaitu di mana penyambutan Natal Yesus Kristus. Dan seringkali kita hanya berfokus pada orang Majus ya. Seperti itu. Nanti kita juga bahas orang Majus dan kita titik poinnya di orang Majus. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana kita harus menyambut Natal. Seperti orang Majus ini menjadi contoh. Ternyata ada contoh lain di ayat ini menyambut Natal dengan tidak benar Bapak Saudara. Yaitu Raja Herodes yang kita sudah baca tadi. Dia melihat kelahiran seorang raja dengan tidak bersuka cita. Mengapa tidak bersuka cita? Karena dia menganggap raja ini mengancam kekuasaan saya. Raja ini mengancam kekuasaan Raja Herodes. Sehingga ya dia berusaha membunuh. Ini satu sikap yang salah. Sebab tadi ada lagu ya di terakhir. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Banyak orang di luar. Natal dirayakan oleh berbagai macam orang. Tidak hanya orang Kristen. Orang-orang non percaya pun Bapak Ibu Saudara merayakan Natal ada beberapa. Ya, ikut dapat diskon Natal ikut masuk ya. Merayakan pasang pohon Natal. Tetapi sebagai orang percaya menyambut Natal tidak hanya sebagian dari luar saja nampak Bapak Saudara. Tidak hanya nampak dari luar saja kita merayakan Natal. Kita pasang pohon Natal, tukar kado. Tidak hanya seperti itu. Kita harus memaknai lebih dalam lagi yaitu dari kelahiran Kristus Yesus. Sebab makanya tadi kita nyanyikan. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih Tuhan. Kalau kasih di dunia Bapak Saudara, kita boleh jalani, kita melihat selalu timbal balik Bapak Saudara. Selalu ada maunya, ada butuhnya, ada syaratnya. Tetapi kalau kita melihat kasih Allah dalam kehidupan kita, tak bersyarat. Makanya di dalam Efesus dikatakan kalau keselamatan kita ini bukan karena hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Makanya Natal identik dengan kado. Ya, Natal identik dengan hadiah. Natal identik dengan damai, kasih. Karena sebenarnya kasih yang paling besar, kasih yang paling mulia sudah Tuhan berikan buat umat percaya.
melalui kelahiran Kristus di atas kelahiran Kristus dan kematiannya di kayu salib. Itu kado yang terindah. Kalau kemarin di keluarga muda saya beritakan tentang kado yang terindah, ya. Saya katakan di suami boleh bisikkan ke istrinya, kamu kado terindah dalam hidup saya. Saya rindu ya, mungkin gak semuanya suami istri. Kalau misalnya anak dengan orang tua, suami dengan istri, ya mama saya itu orang tua dengan mantu boleh ya ngomong di sebelahnya ya. Kamu kado terindah dalam hidupku. Ayo saya tunggu nih, yang sendiri gak apa-apa yang sendiri. Yang berdua ayo. Wah malu-malu ya gak usah wis gitu ya. Nanti di rumah ya PR Bapak Saudara ya. Seperti itu, kamu kado terindah dalam hidupku. Kalau Tuhan sudah menjadi kado terindah dalam hidup kita, bagaimana sekarang? Kita harus menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan, ya kelahirannya. Bukan berarti Tuhan lahir lagi, tidak ya. Tuhan sudah lahir, sudah mati buat kita. Tetapi bagaimana kita boleh mengenang, menyambut kenangan momen Natal. Ya bahwa Tuhan memberikan kasih-Nya terbesar, kadonya terbesar untuk kita. Yaitu keselamatan. Kita akan belajar dari orang-orang Majus sebelum kita masuk ke poin bagaimana seharusnya sikap kita menyambut berita Natal. Sedikit ada info. Orang Majus itu berasal dari bahasa Yunani yang dikatakan magol, yaitu ahli bintang atau ilmu astrologi. Ya kemungkinan besar ya dari Persia, ada juga yang punya tafsiran dari China dan lain sebagainya. Banyak tafsiran berbeda, tapi intinya satu, maknanya satu yang perlu digarisbawahi, dia adalah ahli astrologi. Bisa melihat bintang Mbak Saudara. Makanya ketika ada satu bintang yang luar biasa Tuhan berikan sebagai tanda, mereka langsung tahu, langsung takjub Mbak Saudara. Bahkan tahu ini seorang raja lahir. Tuhan memberikan tanda. Mungkin tanda-tanda yang Tuhan berikan itu tidak harus buat orang-orang yang orang percaya. Orang-orang ini bukan orang Yahudi. Mereka adalah ahli nujum agamawi non-Yahudi dari timur atau Babilonia yang bukan orang Yahudi, Bapak Saudara. Kota itu adalah pusat astrologi dunia waktu itu. Tuhan bisa pakai orang-orang di luar kadang-kala ya untuk datang bahkan memberikan persembahan. Nanti kita akan melihat ya. Lalu yang selanjutnya, yang terkenal dari mereka adalah emas, kemenyan, dan mur. Sehingga banyak sekali drama-drama Natal yang memberikan gambaran bahwa orang Majus itu mesti 3 ya. Soalnya apa? Emas, kemenyan, dan mur. Tidak Bapak Saudara. Orang Majus itu pasti lebih dari 3. Kenapa saya bilang? Karena zaman itu Bapak Saudara, perjalanan jauh itu tidak bisa ditempuh cuma 3 orang. Kalau ada perompak udah habis mereka. Jadi pasti sekumpulan. Belum malam. Perjalanannya bukan naik mobil ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam sampai. Tapi naik keledai, jalan kaki. Apalagi menginap Mbak Saudara. Malam-malam dingin. Jadi mereka harus buka tenda juga. Sehingga orang-orang Majus ini bukan 3 orang saja. Tetapi lebih daripada 3. Mereka sekumpulan orang-orang. Ya. Membawa mungkin budak-budak mereka pada zaman itu masih lumrah sekali. Dan mereka datang kepada Tuhan. Lalu bagaimana kalau sudah kita melihat info seputar orang Majus. Bagaimana seharusnya sikap kita menyambut berita Natal. Dari contoh-contoh dilakukan oleh orang Majus. Yang pertama, next slide. Mereka mencari juru selamat. Mereka tidak hanya tahu, banyak orang tahu di luar sana. Oh Yesus Tuhan katanya orang Kristen. Banyak orang tahu, oh Yesus itu kontroversial seluruh abad, sepanjang abad. Seringkali dipertengkarkan dari kelahirannya. Wah salah katanya tanggal 25 Desember bukan kelahiran Yesus. Dari kematiannya, wah Yesus itu gak mati digantikan orang lain. Dari kebangkitannya, wah macam-macam. Dan orang paling kontroversi ya. Karena dia bukan orang biasa, bukan manusia biasa. Dia Allah yang menjadi manusia. Tetapi kita lihat, banyak orang tahu tentang Yesus. Tapi tidak benar-benar mencari kebenaran.
untuk mencari juru selamat. Apakah benar secara de facto dia benar-benar juru selamat? Ya, tetapi kita lihat seorang Majus, orang-orang Majus maksud saya. Mereka melihat satu tanda yang dari Tuhan melalui bintang yang mereka pahami. Karena mereka hanya tahu bintang. Mereka pahami lalu mereka langsung mencari. Tapi kalau kita boleh lihat contoh yang lain, ahli-ahli Taurat. Mereka itu langsung melihat loh tanda-tanda ajaib dari Tuhan. Mereka melihat mujizat yang luar biasa yang hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus melalui Roh Allah. Tetapi mereka tidak percaya. Bahkan menghujat Roh Kudus. Makanya dikatakan orang yang menghujat Roh Kudus itu tidak dapat diselamatkan, tidak dapat diampuni. Maksudnya bukan berarti ketika kita hujat dalam hati Roh Kudus gini, kita enggak dapat diselamatkan. Tidak. Maksudnya menghujat Roh Kudus di situ adalah orang-orang yang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, ya, melakukan mujizat yang luar biasa, dahsyat, tetapi mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Itu yang dikatakan di cerita ayat itu. Sehingga Bapak Saudara, ahli Taurat itu sudah tahu Yesus itu Tuhan tapi menyangkal keberadaannya. Karena apa? Egois. Dia tidak mau banyak pengikut mengikut Yesus. Pengikutnya. Karena apa? Mengurangi keuntungan mereka, Bapak Saudara. Banyak orang di dunia tahu tentang Tuhan, tentang Yesus. Tapi tidak mau mencari lebih lagi, masuk lebih lagi dalam tentang Tuhan. Siapa dia? Kalau tadi malam saya kemarin Jumat waktu Natal keluarga muda saya juga sudah katakan dia tidak hanya Allah yang jauh, Allah yang seakan-akan selalu menghukum umatnya, Allah yang selalu jauh terasa jauh luar biasa dan seterusnya, tapi dia juga Allah yang imanen dekat. Sehingga dia dikatakan di firman Tuhan, dia Immanuel. Allah beserta kita. Ya. Sudahkah kita mencari dia, tidak hanya sekedar tahu, tapi mau datang, Bapak Saudara, mencari dia, ya. Dewasa ini banyak orang tahu tentang Allah yang memberi kelepasan, Allah yang menyediakan berkat, Allah yang menyediakan pengampunan, pengharapan dan lain-lain, ya. Allah yang menyediakan keselamatan dan seterusnya. Yang kita cari hanya berkatnya. Yang kita cari hanya mujizatnya. Yang kita cari hanya apa yang dia berikan. Tapi dari orang Majus ini kita lihat. Dia cari Tuhan. Saya membayangkan kalau saya jadi orang Majus mungkin ya. Saya minta bayi itu nepuk-nepuk kepala saya mungkin ya. Berkat dari Tuhan seperti itu ya. Tapi tidak dengan orang Majus. Dia mencari Tuhan. Untuk apa? Nanti poin kedua kita akan lihat. Untuk disembah. Sebelum masuk poin kedua. Itu artinya mereka mencari dengan sungguh-sungguh. Bukan berkatnya. Bukan apa yang dia berikan. Tetapi mencari keberadaan juru selamat itu sendiri. Pribadinya Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang imanen. Dia tidak hanya jauh tetapi dia dekat dengan umatnya. Next slide, ada seorang yang bernama William Lane Craig. Ya, jika Anda dengan tulus mengatakan seperti ini ya, jika Anda dengan tulus mencari Tuhan, Tuhan akan membuat keberadaannya jelas bagi Anda. Kita baca bersama-sama di Yesaya 55 ayat 6 sampai 12. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yesaya 55 ayat 6 sampai yang ke-12. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah
tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Ketika kita mencari Tuhan, Bapak Saudara, pribadinya, ya, berkatnya nggak usah dicari. Karena rancangannya lebih dari rancangan kita. Amin, Bapak Saudara. Apa yang dia perbuat lebih baik daripada apa yang kita buat. Hingga cari dia selama dia berkenan, Bapak Saudara. Pribadinya, bukan berkatnya. Saya bukan nggak suka berkat, saya suka berkat Tuhan. Tapi maksud di sini, Bapak Saudara, Tuhan mau kita mencari dia dengan sungguh-sungguh. Jika Anda dengan tulus mencari Tuhan, Tuhan akan membuat keberadaannya jelas bagi Anda. Ya, menghadapi permasalahan, problema, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran masa depan, cari dia. Datang dekat dengan dia, Pak Saudara. Ya, Tuhan kasih pertolongan. Kalau memang saya tambahkan supaya Bapak Saudara lebih mengimani bahwa dia itu tetap baik. Kalau memang Tuhan izinkan keadaan tidak berubah, kalau memang Tuhan izinkan berkat tidak turun, kalau memang Tuhan izinkan, kalau misalnya Tuhan izinkan sakit penyakit tidak bisa sembuh, saudara. Ingat, rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan lebih besar dari rancangan kita. Susah Pak Saudara untuk katakan ini, apalagi di tengah-tengah permasalahan. Ketika saya menghadapi, ya tidak hanya saya yakin banyak orang menghadapi hal-hal yang lebih berat. Tapi saya menceritakan sedikit apa yang saya alami ketika saya detik di malam di mana Bapak Gembala dikatakan bahwa saudara mulai kritis. Ya, saya menangis di luar. Mama waktu itu sudah ada ya di kamar. Saya hanya bisa keluar nangis. Tuhan, kalau memang Tuhan berkuasa, kalau memang Tuhan itu Tuhan yang hebat, sembuhkan ayah saya, papa saya. Jadi kesaksian, saya akan bersaksi sungguh-sungguh luar biasa. Tapi kalau memang Tuhan izinkan, saya katakan, kalau memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya yang tidak enak itu, saya tetap mau menyembah Tuhan. Saya tetap mau bersaksi bahwa Tuhan tetap baik. Rancangannya selalu indah untuk saya. Berat saudara untuk katakan itu. Tapi saya berani untuk katakan. Karena Tuhan sudah begitu baik memberikan anaknya yang tunggal. Kelahiran momen Natal menjadi dasar yang kuat seharusnya untuk setiap kita saudara. Dasar yang kuat untuk kita tidak meninggalkan dia. Di dalam segala kondisi terburuk sekalipun. Karena apa? Saya yakin dan percaya ada kemuliaan yang akan datang. Ada janji keselamatan itu dalam setiap orang percaya Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi yakin dan percaya penyertaannya selalu baik. Amin, anak cucu tak meminta-minta itu berkatnya juga nyata Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jangan putus khawatir, putus harapan. Tuhan tetap punya kuasa. Next slide. Yang kedua, kita tidak hanya mencari. Banyak orang juga mencari Bapak Saudara. Misalnya mengulik tentang Yesus. Tapi tujuannya untuk cari kesalahan misalnya ya. Ada yang mencari Tuhan kalau ada butuhnya. Ada yang mencari Tuhan karena motivasi di lain sebagainya ya, bermacam-macam. Tetapi kita belajar dari orang-orang Majus. Mereka datang ke Tuhan bukan untuk motivasi-motivasi ini, Pak Saudara, tapi untuk menyembah juru selamat. Menyembah juru selamat.
Herodes tidak datang untuk mencari Yesus. Seandainya ia datang pun pasti dia tidak mencari untuk menyembah, ya, tetapi mencari untuk membunuhnya. Seperti itu Bapak Saudara, ada motivasi di baliknya. Salah satu motivasi orang Majus mencari juru selamat itu adalah mencari untuk menyembah. Saya bacakan di ayat yang kedua kembali, Matius pasal 2 ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bukan untuk datang meminta berkat. Bukan datang untuk meminta sesuatu dan seterusnya dan seterusnya. Bukan berarti itu salah, tidak Bapak Saudara. Tapi motivasi yang paling murni dari dalam. Cari pribadi dan mau menyembah. Beberapa minggu yang lalu mungkin saya juga pernah sampaikan Bapak Saudara. Apa perbedaan Allah dan Tuhan? Ya, pernah saya sampaikan ya. Mungkin saya sampaikan ulang, mungkin ada yang belum mendengar. Kalau Allah, kita tahu dia pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kita tahu dia Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau Allah kita juga tahu ya, dia luar biasa, adil, ya, berkuasa, maha mulia. Banyak ya, kalau mau kita sebutkan dalam penyembahan-penyembahan kita. Banyak di Mazmur ditulis, banyak dia benteng, kota benteng kita, gunung batu. Ya, bagai Raja Wali dan seterusnya dan seterusnya. Dia Allah Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Nisi, Panji keselamatan dan seterusnya dan seterusnya. Kita tahu kalau Allah seperti itu. Tetapi kalau Tuhan apa bedanya? Kalau banyak bahasa diterjemahkan, Tuhan itu sebenarnya Tuan seperti itu. Ya ada benarnya Pak Saudara. Tuhan itu apa? Sesuatu, ya, pribadi, bisa Allah, bisa ilah, ya, patung, atau mungkin yang hari-hari ini lebih daripada sekedar itu. Kemarin tadi pagi saya diceritakan oleh pemudi, ada loh di Amerika yang nyembah Google. Iya sungguhan ada, ya itu ilah, contoh ilah ya Saudara. Tuhan adalah sesuatu yang kita sembah, yang kita jadikan dia sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai pemimpin, sebagai yang berotoritas dalam hidup kita Bapak Saudara. Itu artinya Tuhan. Menjadi pertanyaan buat kita, apa yang menjadi prioritas, menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Apakah Allah atau ilah? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, kita melihat datang menyembah juru selamat. Kalau dalam konteks PL, menyembah dengan sujud sampai ke tanah gitu ya. Konteks PB mungkin berbeda, tapi juga bisa dilakukan dengan sama. Kita ketika penyembahan, kita boleh berlutut, tersungkur. Saya pernah di Surabaya itu sampai tergeletak, merasa tidak berdaya, tidak layak gitu ya. Benar-benar terlentang ini loh, tengkurap Bapak Saudara. Ya, sampai mewek ya, karena merasakan bahwa saya tidak layak. Itu menyembah Bapak Saudara. Di perjanjian lama lebih ke arah sana. Tetapi di perjanjian baru tetap sama, boleh menyembah, boleh tersungkur, boleh ya. Tetapi dengan makna yang lebih dalam. Dalam perjanjian baru Tuhan meminta penyembahan atau ibadah dalam hati dan roh kita. Ibadah dalam upacara dan ucapan bibir saja tanpa disertai hati dan roh kita adalah sia-sia saja. Ya, sehingga penyembahan yang kita harus lakukan adalah satu bentuk menyambut Natal. Sudahkah kita menyambut Natal dengan dua hal ini, mencari Tuhan dan menyembah Dia? Ya, saya senang sekali dengan keluarga-keluarga yang berkumpul, ya, tidak hanya berkumpul bersenang-senang tukar kado, tapi juga ada ibadah di dalamnya. Itu indah Bapak Saudara, itu luar biasa. Kadangkala saya iri, karena apa? Saya kadangkala ya gak ngumpul ibadah sendiri sama keluarga, tidak. Karena kumpulnya selalu sama jemaat ya. Rame-rame. Natal itu sibuk-sibuknya. Kadang waktu zaman sebelum hamba Tuhan gak tahu ya, sekeliling Natal diajak ke sini. Capek dulu ya, karena kurang paham tentang hal itu. Tapi saya kadangkala lihat, wah, satu keluarga bisa kumpul Natal bersama.
Ibadah indah. Menyembah, menyambut Tuhan dengan penyembahan. Ada bermacam-macam motivasi orang datang untuk mencari Tuhan. Termasuk datang dalam ibadah Natal, ada yang mengharapkan hadiah dan lain-lain. Ada yang setiap datang pada Tuhan hanya untuk mengeluh. Ada yang hanya untuk minta tolong, hanya untuk sesuatu hal dan lain sebagainya. Motivasi-motivasi di balik itu. Ada yang datang untuk absen mungkin ya. Tetapi kita lihat teladani orang Majus. Mereka datang untuk menyembah Yesus bukan untuk hal yang lain. Tapi untuk memberikan penghormatan dan penyembahan pada Yesus. Banyak juga tanggapan di luar Bapak Saudara. Penyembahan itu bisa dilakukan manusia seakan-akan Tuhan itu butuh manusia. Kalau nggak ada manusia nggak ada yang nyembah Tuhan, katanya seperti itu ya. Nggak ada yang memuji Tuhan. Saya boleh katakan di firman Tuhan dikatakan batu-batu pun Tuhan bisa pakai untuk memuji Tuhan. Saudara. Next slide. Jangan sekali-kali kita anggap diri kita ini yang dibutuhkan Tuhan. God doesn't need us but in His kindness He choose to use us. Seorang teolog juga Adriel Sanchez ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya saya bacakan, Tuhan tidak membutuhkan kita, tetapi dalam kebaikannya Dia memilih untuk memakai kita. Ingat di sini orang-orang yang dipakai Tuhan, jangan merasa Tuhan yang butuh kita. Ini saya pernah rasakan, Mbak Saudara. Sebelum saya melayani Tuhan, saya katakan sama Tuhan, wis gak jadi pendeta, jadi pengusaha aja. Ya jadi pengusaha, ini panggilan ya, beda kalau nggak panggilan nggak apa-apa jadi pengusaha Pak Saudara. Saya dipanggil Tuhan, lalu saya minta pilihan Tuhan, saya pengusaha aja, saya bisa nanti punya uang banyak kasih buat gereja. Saya bisa nanti uang banyak saya untuk orang-orang miskin, anak-anak terlantar dan sebagainya. Ya. Padahal panggilan saya sudah jelas, saya sudah rasakan dalam hati ini berkobar-kobar. Tapi saya kepingin terus lari karena saya tidak tahu tidak enaknya jadi pendeta, Bapak Saudara. Saya merasa Tuhan butuh saya loh. Karena Tuhan mau pakai saya, mau panggil saya, Bapak Saudara. Sampai saya bisa tawar-menawar sama Tuhan. Saya katakan tidak, Bapak Saudara. Satu pendeta datang di kebaktian di gereja di Rungkut waktu itu katakan, ya. Hampir sama intinya. Tuhan bisa, kalau Tuhan gak pakai saudara, Tuhan juga bisa pakai batu. Bayangkan. Ya, Tuhan bisa pakai tadi ya, orang-orang yang tidak percaya, orang Majus, Bapak Saudara. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kok dia mau? Jadi kalau kita dipakai jadi pelayan Tuhan itu Bapak Saudara. Dia memilih. Dalam kebaikannya dia memilih untuk memakai kita. Kalau Paulus katakan Bapak Saudara, pelayanan adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kalau kita dipakai untuk melayani Tuhan Bapak Saudara, jangan arogan. Melayani itu berkat. Melayani itu satu kepercayaan. Melayani adalah satu hal yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu juga saya melihat kesaksian. Seorang pendeta katakan, menjadi bapak adalah martabat yang Tuhan sediakan buat bapak. Bapak menjadi pemimpin. Menjadi ibu, ya sebuah berkat pelayanan dari Tuhan. Sehingga pelayanan, betul di mimbar ini juga pelayanan yang indah, yang baik untuk gereja. Tetapi jangan lupa Bapak Saudara, di rumah, keluarga kita, itu adalah pelayanan kita. Di tempat kerja kita, itu juga pelayanan. Makanya ada ayat di Kolose, segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Sama seperti untuk Tuhan. Pelayanan tidak pandang bulu. Pelayanan tidak ada yang rendah. Kok zaman-zaman dulu ya, bukan seperti sekarang ya, sudah lebih enak kok dulu ya. Wah jemaat pun ngepel pun dengan senang hati, Saudara, luar biasa. Ya, penerima tamu bukan berarti pelayanan yang biasa-biasa, tidak, itu pelayanan yang luar biasa. Satu ketika saya datang ke GBI Gibeon di sana, wah disambut dengan luar biasa. Saya masuk aja udah sumringah, kenapa? Wah selamat datang, selamat pagi, baru pertama ya langsung disodori, wah senang banget Saudara, baru pertama datang. Itu pelayanan diberikan dengan luar biasa, orang nyaman. Masuk gereja udah seneng, wah
Bukan masuk, gak ada sing kenal ya Pak Saudara. Tapi kalau kita semua menganggap semuanya adalah melayani untuk Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya, kita akan menyambut Natal dengan damai sejahtera, dengan penuh sukacita. Berkat jasmani rohani itu mengikuti Pak Saudara, gak usah takut. Dan yang ketiga, ya, memberikan persembahan untuk juru selamat. Ya, poin ini juga hati-hati, jangan sampai seakan-akan Tuhan butuh kita yang di poin kedua tadi, ya. Ketika kita memberikan persembahan bukan berarti ya kita itu lebih daripada yang kita berikan, Pak Saudara. Tapi yang perlu kita ingat, kenapa kita memberikan persembahan? Ya, itu adalah bentuk ucapan syukur kita. Karena Dia sudah memberikan segalanya. Yang tadi saya katakan Allah. Ya, Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Dia Yehovah Nisi, panji keselamatan. Yehovah Shalom, sang damai. Dan Yehovah yang lain, Elohim, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, memberikan persembahan bukan berarti kita lebih daripada yang lain. Bapak, Ibu, Saudara. Kita lihat persembahan-persembahan apa yang diberikan oleh orang Majus ini. Yang pertama, emas adalah logam mulia yang mahal dan berguna. Kemenyan adalah getah dari pohon sejenis damar yang harum dan dipakai dalam penyembahan. Dan yang ketiga, mur mirip dengan kemenyan, hanya rasanya pahit. Kita lihat tiga-tiganya ini ya Bapak Saudara. Persembahan mereka adalah barang yang indah, mahal harganya, jenis barang terbaik waktu itu. Persembahan mereka adalah barang-barang untuk persembahan raja waktu itu. Dan yang ketiga, persembahan mereka mendukung kehidupan Yesus saat itu. Maria dan Yusuf tidak bekerja. Disuruh pergi sama Tuhan ke Mesir. Perjalanannya itu gak segampang sekarang Bapak Saudara. Mereka butuh uang. Butuh untuk kehidupan, makan dan lain sebagainya. Kalau gak kerja bisa makan apa ya Bapak Saudara. Sehingga tadi siang Ibu Gembala tambahkan, ini bagus luar biasa ya. Kalau Tuhan izinkan kita melayani, Tuhan izinkan kita masuk ladang pelayanan, Tuhan suruh kita, ya Tuhan gak mungkin tidak mencukupi, katakan amin. Kalau Tuhan izinkan kita dalam suatu misi Tuhan, rencana Tuhan untuk kita melayani, tidak mungkin Tuhan tidak mencukupkan kita. Sama seperti Maria dan Yusuf, mereka taat. Ya, masalah Maria itu tidak hanya soal uang, tapi soal sanksi sosial. Ya, hamil loh Pak Saudara sebelum nikah. Kaget tuh, orang-orang kok hamil, gak pernah ngapa-ngapain ya. Wah, harusnya tertekan. Bahkan Yusuf mau menceraikan Maria. Menceraikan di sini sebagai tunangan. Pada zaman itu tunangan itu udah hampir setara dengan pernikahan. Kudus benar-benar. Sehingga banyak orang bisa menggunjingi Maria kalau diceraikan gitu ya, dengan keras gitu ya. Tapi Yusuf dengan baik mau menceraikan Maria diam-diam. Tapi kita lihat perjalanan mereka, besar. Tuhan juga cukupkan. Ya, karena Dia Allah yang luar biasa. Kalau perjanjian lama, seorang nabi diberi daging melalui burung gagak ya. Tuhan bisa sediakan bahkan semuanya itu tidak masuk akal kadang ya. Kok bisa ya lewat burung gagak. Tapi ya Tuhan bisa sediakan tiba-tiba saudara. Kalau soal itu. Tapi intinya apa? Mereka memberikan yang terbaik. Kita melihat ya persembahan yang mestinya juga seperti itu kita berikan untuk Tuhan. Yang pertama, beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Beri persembahan ini bukan bicara soal materi saja Bapak Saudara. Bisa waktu kita, pujian kita, bisa quality time kita dengan keluarga kita pakai untuk berfellowship dengan Tuhan. Ya, atau dengan talenta kita. Ada yang bermusik, ada yang berkhotbah, ada yang multimedia, ada yang soundman, penerima tamu, kolektan dan sebagainya. Ada juga yang mungkin suka ngomong, bisa Bapak Saudara.
mungkin jadi orang-orang yang suka telepon orang, ayo datang ke gereja ngobrol, diajak ngobrol sih nggak datang ke gereja ya, ngobrol sih seru, dekat sama orang ya, keliling ketemu orang misalnya gitu ya, datang ke gereja sama-sama. Oh, ini juga pelayanan Bapak Saudara, yang nggak kelihatan lebih mulia daripada yang kelihatan. Seperti itu Bapak Saudara. Jadi pelayanan ada banyak Bapak Saudara. Kita bisa lakukan untuk Tuhan, beri yang terbaik. Lalu yang kedua, beri persembahan yang layak atau pantas untuk Tuhan. Bukan sisa-sisa. Ya, bukan sisakan waktu untuk Tuhan, tapi pakai waktu untuk Tuhan. Beda ya Bapak Saudara. Ketika saya dalam ilmu ekonomi saya kuliah ekonomi Bapak Saudara, dikatakan ketika menabung itu bukan sisakan, tapi di depan malah ya. Langsung pakai segini untuk nabung. Jangan sisakan, kok sisakan biasanya nggak ada sisanya. Nggak nabung-nabung itu. Seperti itu Bapak Saudara. Itu ilmu ekonomi. Ya, kalau hamba Tuhan juga memberikan yang terbaik, yang layak, pantas, bukan sisa-sisa. Jangan waktu sisa. Ya. Jangan kekuatan sisa-sisa. Jangan apa yang kita punya sisa-sisa ya. Beri persembahan yang layak untuk Tuhan. Karena sama seperti orang Majus, mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya melihat ini dari Bapak Ibu Gembala. Sehingga ketika saya masuk sekolah Alkitab, saya enggak kaget Bapak Saudara. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Enggak kelihatan, saya berikan yang terbaik. Ya, kerja, gosok WC waktu zaman di SAP ya Bapak Saudara. Wah, macam-macam lah, angkat-angkat ya. Cabut akar, ini sedikit cerita-cerita ya, ngenang masa SAB. Cabut akar itu sampai dari pagi sampai siang gak kecabut-cabut karena besar banget Bapak Saudara. Kita angkat bangun-bangun waktu zaman saya itu ya, ada pembangunan rumah makan yang baru, angkat beton Bapak Saudara, kena kaki saya satu. Nah, ya untuk kemuliaan gak peduli saya. WL juga, singer, wah belajar suara 3, pemanasan, kelihatan jelek mulutnya, wah mulut aja mangap aja kuat. Memberikan yang terbaik Tuhan. Waktu itu yang saya bisa seperti itu. Waktu itu belum punya banyak uang Mbak Saudara. Belum punya punyanya banyak waktu, banyak tenaga. Seperti itu. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika saya sudah memulai punya penghasilan, saya mulailah. Punya komsel, waktu praktek saya ada uang, saya ajak masak-masak. Ayo masak-masak. Sampai sekarang kemarin Opa Sumaryanto, Opa Gembala saya meninggal, saya datang ke sana masih ingat. Anak-anak komsel saya datang, Koko, wah enak kangen masakannya Koko dulu gini. Uang, mulai wah datang ke sini. Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan cukupkan buktinya. Sampai sekarang saya bisa berdiri depan saudara dengan tubuh yang sangat diberkati Tuhan. Amin Pak Saudara. Luar biasa. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Beri persembahan, dan yang ketiga mendukung pekerjaan Tuhan. Setiap kita punya potensi untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sesuai bidang kita masing-masing. Berikan apa yang kita beri untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak hanya di gereja, di luar banyak sekali. Pekerjaan-pekerjaan yang mendukung pekerjaan Tuhan. Kita bisa bersaksi. Bisa juga bisa kongko itu juga bisa melayani Bapak Saudara. Ngopi sama orang-orang yang gak mengenal Tuhan itu bisa menjadi bentuk pelayanan kita. Yang mungkin suka keliling ya bisa jadi bentuk pelayanan kita. Dimanapun kita berada kita bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Sang Juru Selamat. Untuk pekerjaan Tuhan. Semuanya kemuliaan untuk Tuhan. Dan next slide, satu kata-kata yang indah dari seorang Mother Teresa. Kalau dalam bahasa Inggris, it's not how much we give, but how much love we put into giving. Artinya, bukan seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa banyak cinta yang kita berikan untuk memberi. Paham Bapak Saudara ya? Saya ulangin ya. Bukan seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa banyak cinta yang kita berikan untuk memberi. Dan Mother Teresa seorang yang tidak hanya bicara Bapak Saudara. Dia lakukan itu. Dari tidak ada yang tahu. Sampai dia dapat penghargaan Nobel yang paling terkenal di dunia. Karena apa? Bukan seberapa banyak dia beri. Tapi seberapa banyak cinta yang dia beri untuk memberi. Ketika kita mulai memberi dengan bersungut-sungut.
Mungkin memberi waktu kita bersungut-sungut. Kita memberi tenaga, kita mulai bersungut-sungut. Mungkin kita belum benar-benar memberikan banyak cinta. Ya, untuk sesuatu yang kita berikan. Ya. Dan kita belajar dari teladan paling luar biasa yaitu Yesus Kristus. Ya, kalau dia mau menyelamatkan orang ada maunya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan apa yang Tuhan mau. Karena yang dia mau kekudusan, Bapak Saudara. Karena semuanya sudah jatuh dalam dosa. Tapi dia yang datang untuk kita. Untuk tebus dosa kita. Lahir di kandang domba yang hina supaya kita dimuliakan. Dia mengalami siksaan supaya apa? Supaya kita diberkati. Dia mengalami kematian supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Dan semuanya dia berikan dengan banyak cinta, dengan tulus. Makanya Yohanes 3:16 ayat yang terkenal sepanjang sejarah ya mungkin ya. Karena begitu besar kasih Allah di dalam dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Satu berkat Natal yang terbesar. Dan kita boleh menyambut dengan 3 hal tadi. Kita boleh cari dia dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya mencari tapi kita juga menyembah dia. Worship him. Dan yang terakhir kita memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Di momen Natal ini. Momen yang indah penuh sukacita. Damai sejahtera cinta. Ada banyak harapan-harapan di benak dan hati kita. Natal tahun ini minimal ada banyak harapan yang kita punya. Harapan supaya dalam hidup ini lebih baik. Ya, dalam jasmani maupun dalam rohani. Pekerjaan di tahun 2023 nanti supaya lebih maju, berhasil. Mungkin masa depan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita. Ya, mungkin hal-hal yang kita harapkan di masa depan. Ada yang juga mungkin di tahun ini putus harapan. Merasa tidak berdaya. Mengalami masalah yang begitu berat. Masalah lagi. Masalah lagi. Masalah lagi. Masalah lagi. Tambah masalah lagi. Seakan-akan tidak ada ujungnya Bapak Saudara. Tapi kita boleh menyikapi momen Natal ini. Memberi hidup kita untuk menyambut momen Natal ini. Karena dia sudah terlebih dahulu memberikan segalanya untuk kita. Bahkan masa depan kita di tangannya. Rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku melebihi rancanganmu. Kita baca di Yesaya 55 itu tadi. Saya rindu kita baca bersama-sama sebelum dalam doa Yesaya pasal 55 dengan suara yang nyaring Bapak Saudara. Haleluya. Ayat 8 dan 9. Kita baca bersama-sama sebelum mengakhiri doa dengan suara yang lebih nyaring Bapak Saudara. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Next slide. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan terbaik untuk